Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi dan bagi Allah mulkus samawati, kerajaannya beberapa langit, wal ardi dan bumi. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu, atas segala sesuatu, iku qadirun kuasa. Kerajaan langit, kerajaan bumi, itu semua miliknya Allah. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ayat ini menjawab ucapan orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, sedangkan kami orang kaya. Buktinya Allah minta saya hutangi, yang dijelaskan di ayat 181. Aqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu awniya. Sungguh Allah mendengar ucapannya orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu fakir, sementara kami kaya. Buktinya Allah minta saya hutangi. Nah, di surat Al-Hadid ayat 11 atau Al-Baqarah ayat 245. Kemudian oleh Allah dijawab ini. Di bawah semua kerajaan langit, kerajaan bumi itu milik Allah. Dan Allah itu kuasa terhadap segala sesuatu. Artinya, kalau langit dan bumi semua milik Allah, gak mungkin kalau Allah itu fakir, gak mungkin Allah itu melarat. Di masa orang yang menguasai langit, menguasai bumi, yang memiliki langit, memiliki bumi, kok dianggap fakir itu? Kan gak mungkin. Nah, bahkan Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Termasuk Allah berkuasa mencepatkan siksanya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir, sementara kami adalah orang-orang yang kaya. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam kejadiannya beberapa langit, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili dan berselisihnya malam atau perselisihannya malam, wan nahari dan siang, la ayatin nisaya beberapa ayat, li ulil albabi bagi orang-orang yang berakal. Sesungguhnya kejadian langit, kejadian bumi, perselisihannya malam dan siang, habis malam siang, habis siang malam, atau terkadang panjang malamnya, terkadang panjang siangnya, semua itu menjadi ayat bagi orang-orang yang berakal. Di ayat ini turunnya berarti qala Ibnu Abbas, inna ahla Makkah sa'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyatiyahum bi ayah. Di penduduk Mekah minta kepada Nabi agar Nabi mendatangkan ayat kepada mereka. Fa nazalat hadil ayah. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Sesungguhnya kejadiannya langit, penciptaannya langit, bumi, perselisihannya malam dan siang, semua itu adalah ayat bagi orang-orang yang berakal. Artinya, berfikirlah kamu sekalian dari manusia. Berangan-anganlah kamu sekalian dari manusia. Terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Termasuk langit, bumi, siang, malam. Nah, itu semuanya ciptaan Allah. Nah, itu kamu pikirkan, kamu angen-angen itu. Rupanya orang yang berakal yaitu alladzina, orang-orang yadkuruna yang ingat mereka Allah pada Allah, qiyaman dengan berdiri, wa qu'udan dan dengan duduk,
Wa ala junubihim, dan atas beberapa lambung mereka. Artinya dengan berbaring, tiduran. Wa yatafakkaruna, dan berfikir mereka fi khalqis samawati, di dalam kejadiannya beberapa langit, ciptaannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Yang dikatakan orang yang berakal adalah orang-orang yang ingat kepada Allah, baik di waktu berdiri, waktu duduk, ataupun saat berbaring. Artinya setiap saat, setiap waktu selalu ingat pada Allah. Dan mereka juga selalu berpikir tentang makhluknya Allah, tentang ciptaan langit, kejadian bumi. Sambil berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidak menciptakan engkau, ada pada ini makhluk, batilan, dengan batal. Batilan, dengan batal. Artinya tidak ada manfaatnya, itu tidak. Subhanaka, maha suci engkau Allah, faqina, maka semoga menjaga engkau pada kami, adzaban nari, pada siksa neraka. Yang dikatakan orang yang berakal adalah orang-orang yang ingat kepada Allah, baik di waktu berdiri, duduk, ataupun saat berbaring. Dan mereka juga selalu berpikir tentang makhluk, tentang kejadiannya langit bumi, tentang penciptaan langit dan bumi. Di langit yang begitu luasnya, tanpa ada tiang, ternyata bisa berdiri. Itu kalau yang menciptakan nggak orang yang pol, nah, bukan Tuhan, pasti nggak akan mungkin itu. Sambil berdoa, ya Allah, engkau menciptakan makhluk semua itu tidaklah batal ya Allah. Ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, engkau menciptakan ini semua, makhluk ini bukanlah, ini tidak batal ya Allah. Tapi ada maksudnya, ada tujuannya. Maha suci engkau, dan jagalah kami dari siksa neraka. Jadi orang-orang yang berakal itu, orang-orang yang seperti itu. Jadi mau ingat pada Allah, keadaan berdiri, duduk maupun tiduran, berbaring, dan selalu berpikir-pikir tentang penciptaan langit bumi sambil berdoa. Ya Allah, kau ciptakan makhluk semua itu bukanlah untuk batal ya Allah, tapi ada tujuannya. Maha suci engkau, dan jagalah kami dari siksa neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ikuman barang siapa, tudkhil, yang memasukkan engkau, an-nara, pada neraka, faqad akhzaitahu, maka sungguh menghinakan engkau, pada man. Ya Allah, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh orang itu telah kau hinakan. Wa ma liz-zalimina, dan tidak ada bagi orang-orang yang menganiaya, orang kafir, orang yang musyrik, min ansorin, orang yang menolong. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, yang musyrik, yang kafir. Termasuk orang-orang yang masuk neraka, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, berarti orang itu adalah orang yang zalim, orang yang menganiaya, orang musyrik, orang kafir. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, kusami'na, telah mendengar kami, munadian, pada orang yang memanggil. Yunadi, memanggil sapa munadian, lil imani, pada iman. Yang dimaksud munadiya yunadi lil iman itu adalah nabi, rasul. Isi panggilannya an aminu, supaya berimanlah kamu sekalian. An aminu, supaya berimanlah kamu sekalian, bi rabbikum, pada Tuhan kamu sekalian.
Setelah saya diberitahu begitu, fa'amanna, maka iman kami. Fa'amanna, lalu iman kami. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang memberikan pengumuman. Dia mengumumkan atau mengajak kepada iman. Itu dia menyeru, imanlah kalian kepada Tuhan kamu sekalian. Ya an aminu birabbikum, kalian semua supaya iman pada Tuhan kamu sekalian. Maka kami pun beriman ya Allah. Nah, ketika ada Nabi datang pada kami, mengajak kami untuk beriman, dengan menyeru, imanlah kalian pada Tuhan kalian. Maka kami pun beriman ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir, maka mengampunilah Engkau. Lana, pada kami, dzunubana, pada beberapa dosa kami. Wa kafir, dan menghapuslah Engkau, semoga menghapus Engkau, anna, dari kami, sayyiatina, pada beberapa kesalahan kami, kejelekan kami. Wa tawaffana, dan mematikanlah Engkau pada kami, ma'al abrari, bersama orang-orang yang baik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ini doanya orang-orang yang berakal itu seperti itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan semoga memberi Engkau pada kami, ma, pada apa-apa, wa'attana, yang telah menjanjikan Engkau, na, pada kami, ala rusulika, atas beberapa utusanmu, lewat beberapa utusanmu. Wala tukhzina, dan janganlah menghinakan Engkau Allah pada kami. Wala tukhzina, dan janganlah menghinakan Engkau Allah pada kami, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Ya Allah, apa yang telah Kau janjikan pada kami, berikanlah pada kami. Ya, apa yang telah Kau janjikan pada kami lewat utusan-utusanmu, berikanlah pada kami. Ya, termasuk barang siapa yang iman pada Allah Rasul, taat pada Allah Rasul, akan dimasukkan surga. Nah, itu berikan pada kami ya Allah. Dan janganlah Kau hinakan kami nanti di hari kiamat. Innaka, sesungguhnya Engkau Allah, iku la tukhlifu, tidak menyelisih Engkau, al-mi'ada, pada beberapa janji. Sesungguhnya Engkau tidak menyelisih janji ya Allah. Janjimu bahwa orang yang taat Allah Rasul, mau ibadah tetapi agama Islam berdasarkan Quran Hadis akan dimasukkan surga, maka berikan di apa yang Kau janjikan lewat utusanmu itu kepada kami ya Allah. Dan janganlah Kau hinakan kami besok di hari kiamat. Ini masih doanya orang-orang yang berakal itu. Fastajabak, lalu mengabulkan. Fastajabah, lalu mengabulkan. Lahum, kepada mereka, sapa rabbuhum, Tuhan mereka. Kemudian oleh Allah dijawab, anni, sesungguhnya aku Allah, iku la udhi'u, tidak menyia-nyiakan aku, amala amilin, pada amalnya orang yang beramal. Amala amilin, pada amalnya orang yang beramal. Minkum, dari kamu sekalian. Rupanya min dzakarin, dari orang laki-laki, au unta, atau orang perempuan. Kemudian Allah mengabulkan doanya orang-orang yang berakal itu. Oleh Allah dijawab, sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalannya orang yang beramal, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi aku Allah tidak menyia-nyiakan amalannya orang yang beramal di antara kamu, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya baik laki-laki maupun
perempuan kalau beramal ya sama-sama dapat pahala. Jika yang diamalkan sama, maka pahalanya juga sama. Tidak ada perbedaan. Ba'dukum adapun sebagian kamu sekalian, orang laki-laki, iku min ba'din, dari sebagian yang lain, dari perempuan. Atau dibalik, ba'dukum sebagian kamu sekalian orang perempuan, iku min ba'din, dari sebagian orang laki-laki. Orang laki-laki itu asalnya dari orang perempuan juga asalnya dari orang laki-laki. Ibu Hawa oleh Allah diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Setelah itu anak cucunya Adam dilahirkan oleh Ibu Hawa. Berarti perempuan asalnya dari laki-laki, laki-laki asalnya dari perempuan. Falladzina maka adapun orang-orang hajaru yang hijrah mereka. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ukhriju dan dikeluarkan mereka, diusir mereka min diyarihim dari beberapa desa mereka, beberapa rumah mereka. Diusir dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Wa udhu dan disakiti mereka. Wa udhu dan disakiti mereka. Fi sabili di dalam urusan agamaku Allah, di dalam jalanku Allah. Wa qatalu dan membunuh mereka, berperang mereka. Wa kutilu dan dibunuh mereka, diperangi mereka. Ikulah ukafironna niscaya akan menghapus sungguh kami Allah. Ikulah ukafironna niscaya akan menghapus sungguh kami Allah. Anhum dari mereka. Sayyiatihim pada beberapa kejelekan mereka. Beberapa dosa mereka. Wala udkhilannahum dan niscaya akan memasukkan sungguh kami Allah pada mereka. Wala udkhilannahum dan niscaya akan memasukkan sungguh kami Allah pada mereka jannatin pada beberapa surga. Tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya surga, min tahtiha dari bawah surga. Apa al-anharu beberapa sungai. Apa al-anharu beberapa sungai. Thawaban dengan pahala. Thawaban dengan menjadi pahala. Min indillah dari sisi Allah. Min indillah dari sisi Allah. Adapun orang-orang yang hijrah, orang-orang yang dikeluarkan dari desanya, orang-orang yang diusir dari Mekah lalu hijrah ke Madinah, dan mereka juga disakiti oleh orang kafir dalam membela agama kami Allah. Mereka juga berperang, juga diperangi, atau membunuh juga dibunuh. Membunuh, memerangi orang kafir, dibunuh orang kafir, diperangi orang kafir dalam rangka membela agama Allah, maka orang yang seperti itu akan kami hapus dosa-dosanya dan kami Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Yang di bawahnya surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Surga itu merupakan balasan pahala dari sisi Allah. Di adapun orang-orang yang hijrah ke Madinah karena diusir dari kampungnya di Mekah dan disakiti orang kafir karena membela memperjuangkan agamanya Allah. Dan mereka juga berperang dan diperangi, membunuh dan dibunuh oleh orang kafir. Maka kami Allah akan menghapus dosa-dosa mereka. Dan kami Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya surga terdapat sungai-sungai yang mengalir.
Nah, surga itu merupakan balasan pahala dari sisi Allah untuk mereka. Wallahu adapun Allah, wallahu adapun Allah, indahu di sisi Allah, husnul thawabi sebaik-baiknya pahala. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik pahala itu berada di sisi Allah. Apa sebaik-baik pahala itu? Yaitu surga. Jadi sebaik-baik pahala, surga itu berada di sisi Allah. La yaghurrannaka, janganlah menipu sungguh padamu Muhammad. La yaghurrannaka, janganlah menipu sungguh kepadamu Muhammad. Apa taqallubul ladzina kafaru, bolak-baliknya orang-orang kafir. Apa taqallubul ladzina kafaru, bolak-baliknya orang-orang kafir. Fil biladi, di dalam beberapa negara. Ya Muhammad, mundar-mandirnya orang kafir di negaranya untuk ngurusi dunia, itu jangan sampai membuatmu tertipu. Jadi kamu jangan tertipu oleh mundar-mandirnya, oleh sibuknya orang kafir di dalam beberapa negara. Jadi mereka kesana kemari ngurusi dunia, itu jangan membuatmu terpengaruh. Lalu kamu ikut-ikutan mereka untuk ngurusi dunia saja, lupa terhadap ibadah. Nah, itu jangan. Nah. Adapun itu, menyimpan huwa, adapun orang kafir bolak-balik di dalam negaranya ngurusi dunia, iku mataun, kesenangan qalilun yang sedikit. Adapun yang demikian itu, orang kafir bolak-balik di negara untuk ngurusi dunia, iku mataun, kesenangan qalilun yang sedikit. Tsumma ma'wahum, kemudian tempat mereka, tsumma ma'wahum, kemudian tempat mereka besok di akhirat, iku jahannamu, neraka jahanam. Wa bi'sa, dan sejelek-jeleknya al-mihadu, alas, adapun neraka jahanam. Jadi, orang kafir riwa-riwi, sibuk kesana kemari di dunia itu adalah kesenangan dunia. Nah, di aidzalika mataun qalilun. Nah, di orang kafir, yang diurusi orang kafir kesana kemari di dunia itu adalah kesenangan yang sedikit. Itu urusan dunia. Nah, kemudian mereka nanti akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu sejelek-jeleknya alas. Nah, orang kok ditempatkan di neraka jahanam, dikasih alas neraka jahanam itu sejelek-jeleknya alas. Lakinil ladina, akan tetapinya orang-orang ittaqau, yang bertakwa mereka, rabbahum, pada Tuhan mereka. Lahum, bagi mereka orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya, jannatun, beberapa surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawah surga, apa al-anharu, beberapa sungai. Min tahtiha, dari bawah surga, apa al-anharu, beberapa sungai. Khalidina, dengan orang-orang yang kekal, khalidina, dengan orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga. Nuzulan, dengan menjadi persiapan, nuzulan, dengan menjadi persediaan, min indillah, dari sisi Allah. Kalau di atas diterangkan
bahwa tempatnya orang kafir itu neraka jahanam. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa pada Allah, orang iman, orang-orang yang mau mengerjakan perintah sakpol kemampuan, menjauhi larangan sejauh-jauhnya, mereka akan mendapatkan surga. Yang di bawah surga itu ada beberapa sungai yang mengalir. Mereka di dalam surga untuk selama-lamanya. Surga itu menjadi persiapan, menjadi persediaan dari sisi Allah. Disiapkan, disediakan dari sisi Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, para bapak-bapak, ibu-ibu, warga jamaah yang saya hormati, supaya kita betul-betul mati sewaktu-waktu bisa berhasil masuk surga selamat dari neraka, maka jadilah orang yang bertakwa. Orang bertakwa bisa mengerjakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, sakpol kemampuan, dan menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasul untuk sejauh-jauhnya. Itu orang yang takwa. Wa ma adapun apa-apa indallah di sisi Allah, surga, iku khairun lebih baik, lil abrari bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal sholih, apa-apa yang ada di sisi Allah, surga itu lebih baik daripada kesenangan dunia. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Dibagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang baik, apa-apa yang di sisi Allah, surga, pahala itu lebih baik daripada kesenangan dunia. Maka carilah pahala, carilah surga, jangan hanya mencari dunia. Wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya sebagian dari orang-orang ahli kitab, wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya sebagian dari orang ahli kitab, laman niscaya orang, yu'minu yang beriman siapa man, billahi kepada Allah, wama dan pada apa-apa, unzila yang diturunkan apa-ma, ilaikum pada kamu sekalian orang iman. Maksudnya Al-Quran. Wama dan pada apa-apa, dan juga beriman pada apa-apa, unzila yang diturunkan apa-ma, ilaihim pada mereka orang ahli kitab, yaitu Taurat dan Injil. Khasyi'ina dengan orang-orang yang khusyuk. Khasyi'ina dengan orang-orang yang khusyuk. Lillahi kepada Allah. La yashtaruna tidak membeli mereka, atau tidak menukarkan mereka, tidak menjual mereka, tidak menukarkan mereka, bi ayatillah pada beberapa ayat Allah, thamanan dengan harga qalilan yang sedikit, maksudnya harta dunia. Sesungguhnya sebagian dari orang ahli kitab itu ada orang yang beriman pada Allah, beriman pada Al-Quran yang diturunkan padamu ya orang iman, dan juga beriman pada kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat Injil. Mereka itu khusyuk kepada Allah, tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harta dunia. Ada sebagian orang ahli kitab yang seperti itu tuh ada. Betul-betul iman pada Allah, iman pada Al-Quran, iman pada Taurat Injil, selalu khusyuk pada Allah dan tidak menukarkan ayat-ayat Allah
Artinya tidak menukarkan hukum-hukum yang ada dalam ayat Allah dengan harta dunia. Nah, tidak membeli dunia dengan ayat-ayat Allah. Nah, artinya tadi itu. Jadi tidak menukarkan hukum-hukum yang ada dalam kitab Allah, dalam ayat Allah dengan harta dunia, dengan harga yang sedikit. Ulaika mereka itu, orang yang iman pada Allah, pada Al-Quran, pada Taurat Injil, selalu khusyuk kepada Allah, tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Lahum bagi mereka, ulaika mereka itu lahum bagi mereka, ajruhum pahala mereka, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Orang-orang ahli kitab yang beriman pada Allah, beriman pada Al-Quran, beriman pada Taurat Injil, juga selalu khusyuk di dalam ibadah pada Allah, enggak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harta dunia, mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan pahalanya itu 2 kali lipat. Jadi mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan pahalanya itu berlipat. Nah, yang pertama, pahala iman pada Taurat Injil, pada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Yang kedua, pahala karena iman pada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Nah, jadi bahkan pahalanya malah double itu. Innallaha sesungguhnya Allah iku sari'ul hisabi, cepat menghisapnya. Sesungguhnya Allah itu cepat menghisapnya. Menghisap orang sak jagat mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat hanya membutuhkan waktu setengah hari. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Isbiru, sabarlah kamu sekalian. Isbiru, sabarlah kamu sekalian. Disabar di dalam menetapi agamamu. Wasobiru, dan menyabar-nyabarkanlah kamu sekalian. Ketika menetapi agama, kok dimusuhi, dirintangi oleh orang kafir, maka nyabar-nyabarkanlah. Warabitu, dan menyambunglah kamu sekalian. Nyambung ibadah, nyambung perjuangan. Wattaku, dan bertakwalah kamu sekalian. Wattaku, dan bertakwalah kamu sekalian. Allah pada Allah. La'allakum, agar kamu sekalian ikut tuflihuna, beruntung kamu sekalian. Orang iman, sabarlah di dalam menetapi agamamu. Di dalam menetapi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menghadapi cobaan, sabarlah. Dan juga menyabar-nyabarkanlah, berusahalah untuk sabar di dalam menghadapi orang-orang kafir, di dalam memperjuangkan agama Allah, sabarkan, berusahalah untuk sabar. Dan juga menyambunglah, menyambung ibadah, menyambung jihad. Jadi kalau habis mengerjakan sholat, maka kerjakan sholat yang berikutnya. Termasuk sekarang ngaji, besok ngaji lagi, itu namanya menyambung. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang untung. Ya, orang yang untung itu artinya bisa masuk surga, selamat dari neraka. Sebagaimana yang dijelaskan di ayat sebelum ini, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad
faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh orang itu adalah orang yang untung. Alhamdulillah sudah khatam surat Ali Imran. Sekarang kita masuk surat An-Nisa. Di surat An-Nisa madaniyah wa ayatuha situn wa sab'una wa mi'ah. Di surat An-Nisa ini termasuk surat-surat madaniyah, surat-surat yang diturunkan di Madinah. Jumlah ayatnya 176. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu, takutlah kamu sekalian. Rabbakum, pada Tuhan kamu sekalian, Allah. Alladzi dzat khalaqakum, yang telah menciptakan siapa dzatkum, pada kamu sekalian. Min nafsin, dari diri, wahidatin, yang satu, maksudnya Nabi Adam. Allah yang telah menciptakanmu asalnya dari Nabi Adam. Wa khalaqa, dan telah menciptakan sapa Allah, sapa zat. Wa khalaqa, dan telah menciptakan siapa zat, minha, dari nafsin wahidah, zaujaha, pada istrinya nafsin wahidah. Kemudian Allah menciptakan istrinya Nabi Adam, itu Ibu Hawa. Diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Wabatha, dan membentangkan siapa Allah, mengeluarkan sapa Allah, minhuma, dari keduanya, nafsin wahidah wa zaujaha, mengeluarkan atau membentangkan rijalan, pada beberapa laki-laki, maksudnya anak laki-laki, katiron, yang banyak, wanisaan, dan pada beberapa perempuan, banyak anak perempuan. Hei manusia, bertakwalah pada Tuhanmu, takutlah kalian pada Allah, zat yang telah menjadikan kalian asalnya dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Ditakutlah hei manusia kepada Allah, zat yang telah menciptakan kamu asalnya dari Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan istrinya Nabi Adam, ya Ibu Hawa, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian Allah mengeluarkan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa anak laki-laki dan anak perempuan yang banyak. Setelah Allah menjadikan istrinya Nabi Adam dari tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian keluarlah di anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang banyak. Wattaqu, dan bertakwalah kamu sekalian, takutlah kamu sekalian, Allah, pada Allah. Alladzi dzat tasa'aluna, saling meminta kamu sekalian, bihi, dengan nama Allah. Tasa'aluna, saling meminta kamu sekalian, bihi, dengan nama Allah. Wal arhama, dan takutlah pada memutus famili. Wal arham, wattaqul arhama antaqata'uha, ditakutlah memutus famili. Hei manusia, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan takutlah kamu sekalian pada Allah, zat yang namanya biasa kalian gunakan untuk saling meminta. Ada kebiasaan pada orang Arab,
Kalau minta sesuatu itu disambil mengucapkan demi Allah. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan kalau meminta sesuatu kepada orang lain, mereka selalu mengucapkan nama Allah, prakteknya demi Allah. Nah, dan takutlah kamu sekalian kepada Allah, zat yang namanya biasa kalian gunakan untuk saling meminta. Nah, jadi orang Arab itu punya kebiasaan kalau minta sesuatu pada orang lain itu sambil mengucapkan wallah, demi Allah saya minta ini. Nah, dan kalian manusia juga supaya takut apabila memutus famili. Diwattakul arhama antaqata'uha, dan takutlah kalian pada memutus famili. Jangan sampai memutus famili. Nah, malah sebaliknya supaya selalu silaturahim. Karena dengan silaturahim itu, kata Nabi, barang siapa yang senang apabila dipanjangkan umurnya, kemudian dimudahkan rezekinya, maka orang itu supaya mengerjakan silaturahim. Nah, innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada sapa Allah alaikum atas kamu sekalian manusia, iku raqiban, meneliti, melihat. Sesungguhnya Allah selalu meneliti, melihat pada kamu sekalian manusia. Apa yang kamu kerjakan semua diteliti, diawasi oleh Allah, entah itu berupa perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek. Nah, selanjutnya nanti akan dibalas oleh Allah. Kalau itu berupa kebaikan ya diberi pahala, dimasukkan surga. Kalau itu berupa kejelekan ya diberi dosa, dimasukkan neraka. Wa'atu, dan memberikanlah kamu sekalian. Wa'atu, dan memberikanlah kamu sekalian. Al-yatama, pada anak-anak yatim. Amwalahum, pada beberapa harta mereka. Dan berikanlah harta anak yatim kepada anak yatim itu. Ketika kamu diserai untuk meramut hartanya anak yatim, maka berikanlah harta anak yatim itu kepada yang punya, pada anak yatim itu. Jangan kamu ambil meskipun hanya sedikit. Wala tatabaddalu, dan janganlah mengganti kamu sekalian. Wala tatabaddalu, dan janganlah mengganti kamu sekalian. Al-khabitha, pada yang jelek, bit-thayyibi, dengan yang baik. Jika kalian diberi amanat untuk meramut hartanya anak yatim, maka janganlah kalian mengganti hartanya anak yatim itu yang baik diganti dengan yang jelek. Wala tatabadalul khabitha bit-thayyib, janganlah kalian mengganti yang jelek dari hartamu dengan yang baik dari hartanya anak yatim. Jadi jangan sampai hartanya anak yatim yang baik kamu ganti dengan yang jelek. Nggak boleh itu. Wala ta'kulu, dan janganlah makan kamu sekalian. Amwalahum, pada beberapa harta mereka anak yatim. Ila amwalikum, pada beberapa harta kamu sekalian orang iman. Dan janganlah kamu sekalian memakan hartanya anak yatim yang kamu campur dengan hartamu. Di hartanya anak yatim dicampur dengan hartanya, terus dimakan, itu nggak boleh. Innahu, sesungguhnya kelakuan makan hartanya anak yatim itu, karena ada apa kelakuan makan hartanya anak yatim, iku huban, dosa kabiron yang besar.
iku huban dosa kabiron yang besar. Sesungguhnya makan harta anak yatim yang kamu campur dengan hartamu itu adalah dosa yang besar. Atau mengganti hartanya anak yatim yang baik dengan hartamu yang jelek. Kemudian kamu campur, lalu kamu makan, nah itu adalah dosa yang besar. Maka jangan dikerjakan, supaya betul-betul dijauhi, hati-hati terhadap hartanya anak yatim. Wa in khiftum, dan jika khawatir kamu sekalian, wa in khiftum, dan jika khawatir kamu sekalian, alla tuqsitu, bahwa tidak bisa adil kamu sekalian, alla tuqsitu, bahwa tidak berbuat adil kamu sekalian, fil yatama, di dalam anak yatim, fil yatama, di dalam anak yatim, artinya menikahi anak yatim perempuan. Kamu khawatir tidak bisa adil di dalam memberikan mas kawin. Wa in khiftum, dan jika khawatir kamu sekalian, alla tuqsitu, bahwa tidak berbuat adil kamu sekalian di dalam memberikan mas kawin, fil yatama, di dalam anak-anak yatim perempuan. Kalau kamu khawatir menikahi anak perempuan yatim nggak bisa adil di dalam memberikan mas kawin. Nah, itu maksudnya kalau yang dinikah itu perempuan bukan yatim, mas kawinnya banyak. Tapi kalau sekiranya anak yatim, malah anak yatim aja dikasih sedikit juga mau. Nah, jadi kalau kamu khawatir seperti itu, fangkihu, maka menikahilah kamu sekalian. Ifangkihu, maka menikahilah kamu sekalian, ma, pada apa-apa, toba, yang halal apa ma, pada apa-apa, toba, yang halal apa ma, lakum, bagi kamu sekalian. Bayani minan nisa'i, dari orang perempuan. Matna, 2, wa thulatha, atau 3, wa ruba'a, atau 4. Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa adil di dalam memberi mas kawin, kalau menikahi perempuan yatim, maka silakan kamu nikahi perempuan-perempuan yang halal untukmu. Boleh 2, atau 3, atau 4. Jadi kalau mau menikahi perempuan yatim, takut nggak bisa adil di dalam memberi mas kawin. Artinya kalau menikahi perempuan biasa, mas kawinnya tinggi. Begitu yang akan dinikah anak yatim, hanya mau ngasih mas kawin sedikit. Kalau kamu khawatir seperti itu, maka nikahilah perempuan-perempuan yang halal bagimu, selain anak yatim, boleh 2, atau 3, atau 4. Jadi di sini tuh lafadz wa thulatha wa ruba' itu maksudnya atau. Nah, sebab kalau dimaknai dan 2 dan 3 dan 4 jadinya berapa? 9. Gitu. 2 tambah 3, 5 tambah 4 jadi 9. Nah, ini menurut sebagian mufassirin, sebagian ahli tafsir, wawunya itu bermakna au. Di 2, atau 3, atau 4. Fa in khiftum, maka jika khawatir kamu sekalian, alla ta'dilu, bahwa tidak adil kamu sekalian, tidak bisa adil terhadap madu. Kalau nikah 2, atau 3, atau 4, khawatir kalau nggak bisa adil terhadap istri-istrinya, fawahidatan, maka 1. Di fawahidatan, maka 1.
Au ma malakat atau apa-apa yang memiliki, au ma atau apa-apa malakat yang memiliki, opo aimanukum tangan kanan kamu sekalian. Jika kamu sekalian khawatir apabila punya istri 2 atau 3 atau 4 nggak bisa berbuat adil terhadap istri-istri kalian, maka ya menikahlah satu saja. Atau nikahilah budak perempuanmu. Nah, jadi kalau mau poligami 2, wayuh 2 atau 3 atau 4 khawatir nggak bisa adil terhadap madu-madunya, terhadap istri-istrimu, maka nikahilah satu saja perempuan. Nah, ditambah dengan budak perempuanmu. Nah, jadi kalau tukok situ tadi adil di dalam memberi mas kawin, kalau takdilu ini adil terhadap istri-istrinya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau khawatir nggak bisa adil, maka cukup nikah satu saja dan budakmu. Dzalika demikian itu kalau mau menikahi perempuan yatim takut nggak bisa adil dalam memberi mas kawin, maka menikahi perempuan-perempuan yang nggak yatim 2 atau 3 atau 4. Kalau wayo khawatir nggak bisa adil, maka nikah satu saja. Iku adena lebih dekat, Allah ta'ulu bahwa tidak menyimpang kamu sekalian. Kalau kamu khawatir mau menikahi perempuan yatim, khawatir nggak bisa adil dalam beri mas kawin, nah, maka silakan kamu nikah perempuan-perempuan yang nggak yatim 2 atau 3 atau 4. Kalau poligami khawatir nggak bisa adil, maka menikahlah satu perempuan dan budakmu. Nah, ini lebih mendekati supaya kamu tidak melanggar, kamu nggak nyimpang. Wa'atu dan memberikanlah kamu sekalian. Wa'atu dan memberikanlah kamu sekalian. An-nisa'a pada perempuan, maksudnya istri, soduqotihinna pada mas kawin mereka. Soduqotihinna pada mas kawin mereka. Nihlatan sebagai pemberian. Dan berikanlah istrimu itu mas kawin. Wa'atun nisa'a soduqotihinna nikhlah. Dan berikanlah istrimu mas kawin sebagai pemberian. Sebagai pemberian untuk menghalalkan farjinya. Fa'inti benar maka jika senang siapa perempuan, lakum pada kamu sekalian, laki-laki, an syai'in dari sesuatu, minhu dari mas kawin. Apa ini nafsan hatinya, dirinya maksudnya hatinya. Fakuluhu maka makanlah kamu sekalian pada syai' hani'an dengan enak, mari'an lagi terpuji akhirnya, lagi baik akhirnya. Jika istrimu itu hatinya senang apabila mas kawin yang kamu berikan kamu makan, maka silakan dimakan dengan enak, lagi baik akhirnya. Fa inti benalakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jika istrimu hatinya ridho
terhadap mas kawin yang kamu makan. Maka silakan dimakan dengan enak lagi, baik akhirnya. Di mas kawin itu haknya istri. Tapi kalau istri ridho, boleh suami ikut memanfaatkan itu. Kalau istrinya nggak ridho, ya nggak boleh. Sebab mas kawin itulah yang menjadikan halalnya kemaluan seorang istri terhadap suaminya. Wala tu'tu, dan janganlah memberikan kamu sekalian as-sufaha'a pada anak yatim yang bodoh. As-sufaha'a pada anak yatim yang bodoh. Artinya yang masih kecil, yang belum ngerti tentang harta. Amwalakum, pada harta kamu sekalian. Allati, yang ja'ala, telah menjadikan sapa Allahu Allah. Allati, yang ja'ala, telah menjadikan sapa Allahu Allah. Lakum, pada kamu sekalian. Qiyaman, pada yang meramut. Qiyaman, pada yang meramut. Warzukuhum, dan memberilah kalian pada mereka sufaha, anak yatim yang masih bodoh itu, yang belum ngerti tentang harta itu, fiha, di dalam harta. Warzukuhum, dan memberilah kalian pada mereka as-sufaha, fiha, di dalam harta. Ya, artinya beri harta atau beri butuhnya sesuai dengan kebutuhan. Waksuhum, dan memberilah pakaian kamu sekalian pada mereka. Diwaksuhum, dan memberilah pakaian kalian pada mereka, mereka sufaha. Wa qulu, dan berkatalah kamu sekalian. Wa qulu, dan berkatalah kamu sekalian lahum, pada mereka sufaha, qaulan, dengan perkataan ma'rufan, yang baik. Qaulan, dengan perkataan ma'rufan, yang baik. Dan janganlah kalian berikan harta anak yatim yang kamu ramut kepada anak yatim itu ketika anak yatim itu belum ngerti tentang harta. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian memberikan kepada anak yatim yang masih bodoh, artinya yang belum mengerti harta, pada hartanya yang kalian ramut. Dan janganlah kalian memberikan hartanya anak yatim yang kamu ramut kepada anak yatim itu ketika anak yatim itu masih belum ngerti harta. Misalnya masih kecil sekali, belum tahu kemanfaatan harta itu, maka jangan diberikan dulu. Sebab nanti kalau diberikan sementara dia belum ngerti tentang harta, nanti habis semua, nanti dibelikan permen KB nanti ya, padahal uangnya ratusan juta. Tetapi tetap anak yatim itu kamu kasih sesuai dengan kebutuhannya, termasuk diberi pakaian sak pantasnya. Dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik, dan omongilah dengan omongan yang baik. Jadi kalau anak yatim yang hartanya kamu ramut itu keadaannya masih belum ngerti tentang harta, maka jangan diberikan dulu. Tapi ya tetap diberi. Diberi seperlunya, secukupnya, termasuk dikasih pakaian sepantasnya. Dan supaya diomongi dengan omongan yang enak, yang baik. Sehingga anak yatimnya juga merasa senang.
Wa batalu dan mengujilah kamu sekalian. Batalu dan mengujilah kamu sekalian. Al yatama pada anak-anak yatim yang dalam ramutanmu. Hatta sehingga idza balahu ketika telah sampai mereka yatama an nikah pada nikah, artinya balik. Fa in anastum maka jika mengetahui kamu sekalian, jika melihat kamu sekalian, minhum dari mereka yatama, rusdan pada pandai, artinya sudah ngerti tentang penggunaan harta, fadfa'u maka memberikanlah kamu sekalian, fadfa'u maka memberikanlah kamu sekalian, ilaihim pada mereka yatama, amwalahum pada beberapa harta mereka. Ujilah anak yatim yang hartanya dalam ramutanmu itu. Sampai ketika anak yatim itu sudah mencapai usia balik dan kamu juga melihat anak yatim itu sudah pandai ngerti tentang peramutan harta, maka berikan hartanya anak yatim yang kamu ramut itu kepada anak yatim tersebut. Nah, caranya diuji dulu. Nah, dikasih sedikit, nanti dihabiskan apa enggak? Oh, ternyata enggak habis, berarti ngerti mujahid. Nah, ngerti tidak boros. Kalau sudah balik, maka jadi dan kalian lihat, kalian saksikan dia sudah pinter, sudah ngerti tentang pemanfaatan harta, penggunaan harta, maka harta anak yatim yang kamu ramut itu silakan diberikan pada anak yatim itu. Sehingga nanti setelah diberikan ya bisa betul-betul bisa bermanfaat yang maksimal, nggak habis dengan sia-sia. Wala ta'kuluha dan janganlah makan kalian pada hartanya anak yatim. Israfan dengan melewati batas. Wabidaron dan dengan cepat-cepat. Ayak baru bahwa dewasa, bahwa besar mereka anak yatim. Dan janganlah kamu sekalian orang iman memakan hartanya anak yatim dengan cara melewati batas dan dengan cepat-cepat. Khawatir kalau anak yatim itu segera dewasa. Dan janganlah kamu sekalian makan hartanya anak yatim itu dengan melewati batas dan cepat-cepat. Khawatir kalau anak yatim itu keburu dewasa, keburu besar. Wah, mumpung masih kecil, belum gede nih, dan tak habiskan saja. Nah, itu nggak boleh. Nah. Waman dan barang siapa, karena ada siapa man, iku goniyan, orang yang kaya, cukup, falyasta'fif, maka hendaklah terjaga dia. Waman dan barang siapa, karena ada siapa man, iku faqiran fakir, melarat, miskin, butuh, falyakul maka supaya makan siapa man, maka hendaklah makan siapa man bil ma'rufi dengan baik. Barang siapa yang meramut anak yatim, meramut hartanya anak yatim, kok keadaannya cukup kaya, nah, maka dia supaya terjaga, nggak usah ikut makan hartanya anak yatim itu. Sebaliknya barang siapa yang keadaannya fakir, butuh, nah, memang dia nggak punya, maka silakan makan hartanya anak yatim itu dengan bil ma'ruf. Falyakul, maka hendaklah makan siapa orang bil ma'rufi dengan baik. Jadi kalau keadaannya memang fakir, miskin, butuh,
Nah, silakan makan tapi secukupnya, sak pantesnya bil ma'ruf itu. Fa idza dafa'tum, maka ketika menyerahkan kamu sekalian ilaihim pada mereka yatama amwalahum pada beberapa harta mereka. Fa'ashidu, maka mempersaksikanlah kamu sekalian. Fa'ashidu, maka mempersaksikanlah kamu sekalian alaihim, atas mereka. Ketika kamu menyerahkan hartanya anak yatim yang kamu ramut. Jadi ketika kamu sekalian menyerahkan hartanya anak yatim yang kamu ramut kepada anak yatim itu, maka persaksikanlah. Nah, jadi saat terjadi penyerahan harta itu supaya dipersaksikan, ada saksinya. Wa kafa, dan cukup sapa billahi Allah apa nih hasiban, yang menghisab. Ya, adapun masalah hisapannya, hitungannya bagaimana, cukup Allah yang menghisab. Allah yang akan menghitung. Nah, tapi tetap harus dipersaksikan tadi itu. Lirijali, bagi beberapa orang laki-laki, nasibun, bagian, mimma, dari apa-apa, taroka, yang telah meninggalkan, sopo alwalidani, dua orang tua, wal aqrabuna, dan beberapa kerabat. Walin nisa'i, dan bagi perempuan, nasibun, bagian, mimma, dari apa-apa, taroka, yang telah meninggalkan, sopo alwalidani, dua orang tua, sopo alwalidani, dua orang tua, wal aqrabuna, dan beberapa kerabat. Orang laki-laki mendapat bagian waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun kerabatnya. Begitu pula dengan orang perempuan, juga akan mendapatkan bagian warisan dari apa? Dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, juga oleh kerabatnya. Mimma, dari apa-apa, kola, yang sedikit, minhu, dari ma. Mimma, dari apa-apa, kola, yang sedikit, minhu, dari ma. Au katuro, atau banyak apa ma. Baik bagian warisannya itu sedikit ataupun banyak, tapi punya jatah, punya hak untuk dapat bagian warisan dari harta yang ditinggal oleh kedua orang tuanya maupun kerabatnya, entah itu sedikit ataupun banyak. Nasiban, dengan bagian, nasiban, dengan bagian, mafrudun, yang telah ditentukan. Di bagiannya itu sudah ada bagian tertentunya. Nah, dapat seberapa, itu sudah ada bagian tertentunya. Nanti seperti yang dijelaskan di ayat 11 dan 12 itu. Wa idza hadara, dan ketika datang al-qismata, pada pembagian waris, sopo ulul kurba, orang yang mempunyai kerabat. Maksudnya kerabat yang tidak termasuk ahli waris. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakinu, dan beberapa orang miskin. Faruzukuhum, maka memberilah kamu sekalian, pada mereka ulul kurba, yatama, masakin, minhu, dari ma. Minhu, dari ma. Wa qulu, dan berkatalah kamu sekalian wali, lahum, pada mereka ulul qurba, yatama, masakin, qaulan, dengan perkataan
ma'rufan yang baik. Ketika kerabat yang bukan termasuk ahli waris atau anak yatim atau orang miskin datang pada acara pembagian waris, maka kamu sekalian wali supaya memberi bagian kepada mereka dari waris itu. Dan kalian juga supaya berkata pada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, jadi kalau pas saat pembagian waris, kok ada kerabat yang bukan termasuk ahli waris datang, atau anak yatim atau orang miskin, maka kasih bagian mereka dari harta waris itu. Dan omongilah mereka dengan omongan yang baik. Di lafadz farzukuhum, itu kalau menurut Ibnu Abbas tidak mansuh. Sebab farzukuhum dalam ayat ini itu artinya sodako biasa, bukan waris. Nah, jadi kalau menurut Ibnu Abbas ayat ini tidak mansuh. Sebab yang dimaksud farzukuhum minhu ini adalah bagian sodako, beri bagian sodako, bukan warisan. Berarti keterangannya begini, ketika kerabat yang bukan termasuk ahli waris, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin datang pada pembagian harta, maka berilah sodakoh mereka dari harta waris itu, dan omongilah mereka dengan omongan yang baik. Kalau seperti itu nggak mansuh. Nah, tapi kalau menurut selain Ibnu Abbas, ayat ini mansuh. Sebab pengertian farzukuhum itu berilah bagian warisan. Nah, jadi kalau menurut selain Ibnu Abbas, ayat ini mansuh. Sebab yang dimaksud farzukuhum di dalam ayat ini itu berilah bagian warisan. Sebagian aslinya adalah ayat waris. Di ayat waris itu ayat 11, 12 dan ayat terakhir surat An-Nisa ini. Berarti keterangannya kalau yang nomor 2, ketika kerabat yang bukan termasuk ahli waris, anak yatim, orang miskin datang pada pembagian warisan, maka beri mereka bagian warisan. Nah, dan omongilah dengan omongan yang baik, maka mansuh. Dinasenya ayat waris. Nah, kalau mereka bukan ahli waris ya nggak dapat bagian warisan itu nasenya. Di mansuh nasenya ayat waris. Artinya kalau mereka bukan ahli waris maka ya nggak bisa dapat jatah atau dapat bagian warisan itu. Wal yakhsha, dan ndaklah takut. Wal yakhsha, dan ndaklah takut sapa alladzina, orang-orang orang tua. Lau taraku, jikalau meninggalkan mereka alladzina, min khalfihim, dari belakang mereka, min khalfihim, dari belakang mereka, dzurriyyatan, pada anak turun, dhi'afan, yang lemah, artinya miskin, melarat, fakir. Khafu, yang khawatir mereka alladzina, khafu, yang khawatir mereka alladzina, alaihim, atas mereka dzurriyyah. Falyattaqu, maka hendaklah bertakwa mereka alladzina, Allah, pada Allah. Waliyaqulu, dan hendaklah berkata mereka alladzina, qaulan, dengan perkataan sadidan, yang benar. Qaulan, dengan perkataan sadidan, yang benar. Hendaklah orang-orang tua itu takut kalau mereka meninggalkan anak turunnya dalam keadaan melarat. Nah, oleh karena itu maka wasiatilah anak-anaknya itu. Falyattaqullaha
wal yaqulu qaulan sadida. Maka mereka supaya takut pada Allah dan ngomong dengan perkataan yang baik. Maksudnya maka supaya wasiat. Nah, di para orang tua supaya takut kalau mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan melarat, dalam keadaan banyak utangnya yang mereka khawatirkan. Nah, oleh karena itu mereka supaya takut pada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar, maksudnya supaya wasiat. Nah, karena ahli waris kok diwasiati, maka ayat ini mansuh. Karena di sini tadi kan disampaikan, hendaklah para orang tua itu khawatir takut kalau meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan melarat yang mereka khawatirkan, maka supaya diwasiati. Berarti ayat ini perintah supaya wasiat kepada anak. Anak itu termasuk ahli waris, maka ini dimansuh. Maka ayat ini dimansuh, nasenya seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi, la wasiyata liwarith. Dimansuh nasenya yang pertama ayat waris. Maksudnya la wasiyata liwarith. Tidak ada wasiat bagi ahli waris sebab ahli waris sudah mendapat bagian tertentu. Yang pertama, dimansuh nasenya ayat waris. Maksudnya karena mereka ahli waris sudah punya bagian tertentu, maka tidak boleh diwasiati, la wasiyata liwarith. Yang kedua, mansuh nasanya surat Al-Baqarah ayat 182. Yang kedua, nasanya surat Al-Baqarah ayat 182. Faman khafa min musin janafan aw itman fa aslaha bainahum fala itma alaihi innallaha ghafurur rahim. Di barang siapa khawatir orang yang wasiat itu menyimpang, maka dia boleh merubah wasiatnya itu. Jadi kalau mansuh nasanya Al-Baqarah 182, maka keterangannya seperti ini. Hendaklah orang-orang tua itu khawatir kalau meninggalkan anak turunnya dalam keadaan melarat. Oleh karena itu, maka mereka supaya wasiat. Wasiat terhadap ahli waris ini maksiat. Wasiat terhadap ahli waris itu hukumnya berarti menyimpang. Maka dimansuh. Nasanya surat Al-Baqarah ayat 182. Barang siapa yang khawatir, yang melihat orang yang wasiat itu menyimpang, maka dia boleh merubah. Karena ahli waris diwasiati berarti wasiatnya menyimpang, maka boleh dirubah. Itu dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 182. Berarti ayat ini bisa mansuh dua pengertian. Yang pertama tadi mansuh nasanya ayat waris, sebab ahli waris sudah dapat bagian tertentu maka nggak boleh diwasiati. Yang kedua mansuh nasanya Al-Baqarah di ayat 182. Karena wasiat pada ahli waris itu menyimpang, itu salah, maka boleh dirubah. Nah, itu pengertiannya begitu. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yakuluna yang makan mereka amwalal yatama pada beberapa hartanya anak yatim, zulman dengan menganiaya. Artinya tidak sebab meramut hartanya anak yatim dan bukan orang yang fakir. Innama yakuluna sesungguhnya makan mereka, innama yakuluna sesungguhnya makan mereka fi butunihim di dalam beberapa perut mereka, naron pada api. Sesungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan menganiaya, bukan karena meramut anak yatim, juga tidak karena fakir kok makan, maka sama halnya orang itu makan api di dalam perutnya. Ini mansuh. Nasanya
ayat 6 tadi. Jadi kalau memang fakir, waman kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Nah itu. Waman kana ghaniyan falyastafif, waman kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Itu. Atau mansun asalnya surat Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, seterusnya itu. Ini juga nasihatnya bisa dua macam. Yang pertama, nasihatnya An-Nisa ayat 6. Atau yang kedua, nasihat dimansun nasihatnya Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, seterusnya itu. Wa sayaslauna, dan akan masuk mereka orang-orang yang makan hartanya anak yatim itu, sa'iran, pada neraka sa'ir. Kalau mansun nasihatnya Al-Baqarah 220, itu pengertiannya, sesungguhnya orang-orang yang makan hartanya anak yatim, berarti hukumnya menganiaya. Sama halnya makan api dalam perutnya. Nah, maka nggak boleh, meskipun miskin, meskipun melarat, nah tetap nggak boleh. Maka mansun nasihatnya 220 Al-Baqarah itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.